Ya, tentang motif tentu saya tidak bisa menebak-nebak ya. Kita nggak bisa menduga-duga motifnya seperti apa. Tetapi sebagai sebuah aspirasi warga negara, itu sesuatu yang wajar-wajar saja, boleh-boleh saja. Nggak ada yang salah, nggak ada yang melanggar konstitusi sebagai sebuah aspirasi atau pendapat warga negara. Di Indonesia ini orang boleh berpendapat baik sebagai orang per orang maupun sebagai sebuah entitas kelompok. Jadi ya kita hargai saja. Tetapi apakah itu kemudian harus diterima? Ya tentu kita harus merujuk pada peraturan perundang-undangan tentang ketentuan di dalam konstitusi maupun dalam turunannya seperti undang-undang maupun peraturan pemerintah yang lain. Sah permintaan atau adanya pemakzulan dalam sistem presidensial sah. Itu diatur dalam pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi apakah itu mudah dilakukan? Dalam sistem presidensial, pemakzulan itu sesuatu yang sangat sulit sebetulnya untuk bisa dipenuhi syaratnya. Kenapa? Yang namanya pemakzulan dalam sistem presidensial itu harus melalui berbagai macam prasyarat, langkah, baik itu dalam konteks pembuktian pelanggaran terkait dengan perbuatan tercela, pengkhianatan negara, lalu kemudian harus disetujui oleh DPR, harus disetujui oleh MPR yang berisikan juga unsur DPD, dan di setiap sistem presidensial memang sengaja pemakzulan itu dibikin sulit. Kenapa? Karena presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh rakyat. Sehingga jangan sampai memang proses politik di DPR atau MPR itu mudah melakukan pemakzulan. Beda dengan zaman Gus Dur, ketika presiden saat itu masih dipilih oleh MPR, sehingga prosedurnya tidak sesulit sekarang. Jadi memang ini tidak mudah dilakukan. Dan kalau pertanyaan yang lebih mendasar, apakah dengan segala macam prasyarat yang ada, menurut saya sebagai seorang pengamat politik, ini sudah memenuhi syarat apabila misalnya dilihat dari statement-statement pihak yang meminta pemakzulan, salah satunya adalah Forum Purnawirawan. Menurut saya pribadi menyatakan ini masih sangat sulit. Kenapa? Karena saya tidak melihat ada statement yang bisa membuktikan bahwa memang Gibran dalam konteks ini telah melakukan pengkhianatan negara, perbuatan tercela seperti prasyarat pada pasal 7B. Kalau kemudian yang digunakan adalah kaitannya dengan aspek historis bahwa ada problem dalam pencalonan Gibran sebagai cawapres, suka atau tidak, saya termasuk yang tidak menyetujui pencalonan Mas Gibran karena menurut saya itu bermasalah secara etika paling tidak. Tapi suka atau tidak, ya keputusan hukum sudah menyatakan ini sah dengan berbagai macam kontroversi. Itulah yang menyebabkan saya melihat bahwa aspirasi ini sah-sah saja dilakukan, tapi saya belum melihat sebuah argumentasi kuat yang kemudian bisa mengarah kepada prasyarat untuk bisa memunculkan pemakzulan. Jadi kita kembalikan saja kepada sistem politik. Menurut saya kalau surat yang ditujukan kepada Pak Prabowo nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Kalau ditujukan kepada DPR dan MPR pun selama tidak disertai bukti yang menunjukkan bahwa terjadi pengkhianatan negara termasuk oleh MK, DPR dan MPR tidak bisa melakukan proses apapun. Nah, tapi poin paling penting Mas Reno, kenapa sih ini terjadi? Ya, menurut saya ini sebuah konsekuensi dari sebuah kontroversi cara mencalonkan diri yang mungkin bisa dibuat sah, tapi kemudian dianggap melanggar etika, sehingga akhirnya menjadi beban buat seorang presiden terpilih. Akhirnya menjadi beban juga buat wakil presiden terpilih yang dianggap cacat secara etika, kewibawaannya jatuh, dia tidak dipercaya. Ini kan rangkaian saja Mas Reno dari isu-isu yang menurut saya sebuah timeline yang kemudian bisa ditarik sebagai sebuah benang merah yang sama. Isu cawe-cawe yang ditakutkan terjadi oleh Jokowi terhadap pemerintahan Prabowo. Isu terkait dengan matahari bundar yang disebabkan oleh kecurigaan Pak Jokowi masih berkuasa. Termasuk isu mengenai pemakzulan. Itu kan didasari pada sebuah kontroversi awal bahwa seakan-akan Prabowo Gibran ini menang karena ada sebuah barter politik antara presiden baru terpilih atau calon presiden saat itu dengan mantan presiden, yang menyebabkan ada sebagian dari elemen masyarakat yang tidak nyaman sehingga muncullah isu-isu seperti ini. Jadi kalau saya melihat yuk kita move on, jangan juga yang karena merasa
tidak puas dengan masa lalu, ya kita harus terima keputusan dari MK, keputusan hukum dari negara kita. Tapi jangan kita ulang loh dalam sejarah ke depan kita pencalonan model-model seperti ini yang mungkin bisa saja dibuat menjadi sah, tapi jelas akhirnya secara psikologis tidak baik buat masyarakat, termasuk tidak baik buat kewibawaan dari presiden wakil presiden terpilih.